Baru merintis karir di kepolisian, Ibda Arsyad Daifa Gunawan sudah tersandung kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdi Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Gara-gara Ferdi Sambo, perwira pertama polisi anak anggota DPR disidang, ini sosok Ibda Arsyad Daifa. Baru merintis karir di kepolisian, Ibda Arsyad Daifa Gunawan sudah tersandung kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdi Sambo. Ibda Arsyad Daifa Gunawan adalah anggota Polri yang pertama kali mendatangi TKP pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo saat kejadian, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Ibda Arsyad Daifa Gunawan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Sidang dipimpin Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satius Ginting, Kombes Pol Fitra Andreas dan Kombes Arnaini selaku anggota. Namun sidang ditunda karena saksi kunci yang mengetahui peran Ibda Arsyad di kasus itu tidak hadir. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu saksi Ibda Arsyad sakit sehingga sidang ditunda hingga tanggal 27 September mendatang. Ini ada perubahan yang untuk Ibda ADG, itu diundur sampai dengan hari ini belum diputuskan. Sidang diskors nanti akan dimulai tanggal 26 September jam 10, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Dedi menuturkan sidang harus diundur karena salah satu saksi berinisial AKBP AR dinyatakan sakit. Padahal, dia merupakan saksi kunci terkait pelanggaran etik Ibda Arsyad. Dikarenakan satu saksi sakit atas nama AKBP AR. AKBP AR tidak dapat hadir karena sakit ambeien jadi tidak bisa hadir, jelasnya. Sebelumnya, juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yahya dalam konferensi pers virtual, Kamis tanggal 15 September tahun 2022 mengatakan, rencananya, sidang KKEP bakal dipimpin Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satius Ginting, Kombes Pol Fitra Andreas dan Kombes Arnaini selaku anggota. Menurut Yahya, pihaknya juga bakal menghadirkan 4 orang sebagai saksi dalam sidang etik tersebut. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai identitas saksi tersebut. Saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 orang yaitu AKBP ARA, AKPRS, Kompol IR, dan Bribtu RRM, ungkap Yahya. Yahya menuturkan Ibda Arsyad diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas, namun dia masih enggan merinci terkait detail pelanggaran Bribtu Firman. Adapun wujud perbuatan yang dilakukan oleh Ibda ADG adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, pungkasnya. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf D dan pasal 10 ayat 2 huruf H Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Lalu siapakah sosok Ibda Arsyad Daifa Gunawan? Ibda Arsyad Daifa Gunawan menjabat sebagai Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Dia masuk Akademi Kepolisian tahun 2016 dan lulus tahun 2020. Dia merupakan alumni Akademi Kepolisian, Akpol, Batalion Adnyana Yudaga 51. Perwira pertama tingkat 1 ini ternyata merupakan putra dari anggota DPR RI fraksi Gerindra Heri Gunawan. Ibda Arsyad Daifa Gunawan, anak anggota DPR yang disidang kode etik gara-gara Ferdi Sambo. Berikut ini sosoknya. Heri Gunawan kerap mengunggah aktivitas sang putra di channel YouTube pribadinya. Heri Gunawan adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 4 yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Heri merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. 7 polisi akan dipecat. Sebelumnya, Muradi, orang dekat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membocorkan bakal ada 7 polisi yang bakal dipecat gara-gara terseret kasus Ferdi Sambo. Muradi yang kini menjadi penasehat ahli Kapolri ini mengungkapkan, tak hanya dipecat, 7 polisi yang terseret kasus Ferdi Sambo ini juga bisa dipenjara maksimal 20 tahun penjara. Tanpa menyebut nama, Muradi mengatakan, 7 polisi ini akan dipecat karena membantu Ferdi Sambo untuk menghilangkan barang bukti di lokasi penembakan Brigadir J.
7 polisi itu dianggap telah menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice dalam kasus Brigadir J. Tak hanya menerima sanksi berupa pemecatan, kata Muradi, mereka diperkirakan juga akan menerima hukuman kurungan penjara selama 5-20 tahun. Lamanya masa hukuman penjara tersebut bergantung dari perannya masing-masing. Melihat perkembangan pengusutan kasus saat ini, Muradi optimistis para tersangka akan dijatuhi hukuman maksimal. Saya melihatnya dalam konteks ini akan sesuai dengan apa yang menjadi ganjaran dari pelaku pembunuhan, kata Muradi dalam program Back to BDM yang dikutip dari laman Kompas TV, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Muradi berharap, dengan adanya proses hukum terhadap para personel Polri tersebut, termasuk para perwira, maka dapat menimbulkan efek jerah. Sementara Ferdi Sambo, Muradi memprediksi, dia bakal divonis hukuman penjara minimal 20 tahun dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, kata dia, tak tertutup kemungkinan Ferdi Sambo dihukum penjara selama seumur hidup atau hukuman mati. Alasannya, karena Ferdi Sambo dijerat pasal berlapis. Selain pembunuhan berencana, ia sekaligus dijerat pasal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul, "Jadi orang pertama yang datangi TKP pembunuhan Brigadir J, Ibda Arsyad ternyata putra anggota DPR RI." Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.